Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Hobi Dolan teman-teman. Kita ada di Benteng Pendem. Benteng Pendem itu Benteng Van der Bosch. Kita masuk ya. Ini bentengnya gede loh. Tuh, luas banget. Ini deket Bengawan Solo teman-teman, di situ. Jadi kanan dan kirinya Bengawan Solo. Ini bentengnya. Nah, sejarahnya itu benteng ini dibangun untuk mempersempit perlawanan daripada gerakan dari Pangeran Diponegoro dan pengikutnya ya. Jadi VOC saat itu kocar-kacir lah istilahnya itu, menguras keuangan khas VOC yang banyak banget itu, bikin bangkrut VOC perlawanan Diponegoro itu. Nah, ini sisa-sisa bangunannya teman-teman. Ini sudah banyak yang runtuh. Ini sengaja dibikin di dekat Bengawan ya, karena untuk moda transportasi saat itu memang Bengawan. Jadi lewat jalur sungai gitu, pakai perahu zaman dulu itu, karena via transportasi darat belum ada. Nah, ini pintu masuknya teman-teman. Nah, sepertinya ini dulu modelnya jembatan teman-teman. Jadi ini kan selokan ya, selokan besar, kemudian dikasih jembatan. Biasanya Belanda itu bikin bentengnya gitu, depannya jembatan, kemudian ditarik, bisa ditarik buka tutup gitu. Sayang banget teman-teman, hari ini masih ditutup setelah renovasi ya. Jadi ada perbaikan di dalam, pengecatan, perapian gitu, bagian-bagian dalamnya, dan ini belum diresmikan, jadi belum boleh dimasuki, istilahnya belum dibuka. Wah, sayang banget ini. Nanti lain waktu misalkan lewat lagi, kita mampir. Ini dulu dihuni awal-awalnya sekitar 250 sampai 300 serdadu Belanda ini. Ya Kolonel Van der Bosch itu, Van der Bosch. Nah, itu. Jadi kurang lebih 250 serdadu bisa menguasai daerah Ngawi sekitarnya ya. Luar biasa. Ini adalah Benteng Pendem teman-teman, sebelum direnovasi ya. Jadi ini masih penampakan atau video dahulu, tatkala benteng belum direnovasi seperti yang ini. Ini adalah benteng yang sudah direnovasi, cuman belum 100%. Terkenal dengan Benteng Van der Bosch, lebih dikenal sebagai Benteng Pendem karena sebuah benteng yang terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi, Kota Ngawi ya. Benteng ini panjangnya 165 meter dan lebar 80 meter. Luasnya itu sekitar 15 hektar. Ini. Jadi dekat dengan itu alun-alun Kota Ngawi itu benteng ini. Tidak jauh, sekitar 1 kilo lah. Pada abad 19, Ngawi menjadi pusat perdagangan dan pelayaran di daerah Jawa Timur itu ya teman-teman. Jadi di situ pada tahun 1825 itu Belanda menguasai wilayah Ngawi itu. Tetapi kan terjadi perlawanan para penguasa dan rakyat di sana itu. Adipatinya dulu itu Adipati Yudhodiningrat dan Raden Tumenggung Surodirjo. Kemudian yang pengikut Pangeran Diponegoro itu adalah bernama Wirotani itu. Mereka melakukan perlawanan terhadap Belanda. Nah, untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi strategis Ngawi ya, dan menguasai jalur perdagangan itu,
Belanda itu membuat benteng, ya ini benteng Van der Bosch atau benteng pendem ini dibangun gitu, mulai dari 1825 itu hingga selesai 1845. Lama ya benteng ini dibangun, soalnya gede teman-teman ini. Jadi benteng ini mampu menampung banyak pasukan, itu kurang lebih 250 pasukan ya, itu ya bersenjata bedil atau senapan itu, dan beberapa meriam, kemudian kavaleri itu yang berkuda itu loh, yang dipimpin yaitu Johannes van den Bosch itu. Maka benteng ini dinamakan benteng Van den Bosch. Lokasi ini dipilih untuk membangun benteng pendem ini teman-teman, karena lokasinya yang strategis ya. Ini di dekat jalur Bengawan Solo dan Bengawan Medion, pertemuan itu loh. Kalau dulu kan alat transportasi itu kan masih pakai perahu ya, kebanyakan pakai perahu. Jadi ini tempat yang amat strategis untuk memantau ya hilir mudik daripada transportasi saat itu. Kan hasil rempah-rempah palawija dari Surakarta ke Ngawi ke Gresik kan lewat sini semua. Jadi Belanda bisa memantau perdagangan dan transportasi saat itu. Lokasi benteng sengaja dibuat rendah dari tanah sekitarnya yang lebih tinggi agar tersembunyi teman-teman, dan memenuhi unsur ideal bagi suatu benteng pertahanan. Namun dengan hebatnya ya, arsitek Belanda saat itu dalam mendesain saluran drainase luar biasa memang. Jadi tatkala benteng ini dibangun dulu kan, Pangeran Diponegoro itu juga tidak tinggal diam beserta para pengikutnya itu. Salah satunya yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Salim itu melakukan perlawanan terhadap Belanda dulu di Ngawi itu. Jadi semua istilah memberontak ya, pada penguasa saat itu, yaitu Van der Bosch itu salah satunya itu. Dan pada akhirnya ya kalah, soalnya kalah senjata ya teman-teman dibandingkan dengan Belanda. Belanda itu punya pasukan 250 di benteng ini, tapi itu yang murni Belanda. Yang non Belanda, yang pribumi dipekerjakan menjadi centeng-centeng mereka kan banyak gitu. Jadi Kiai Nur Salim itu akhirnya bisa ditangkap dan dikubur hidup-hidup ya, menurut cerita itu di dalam benteng ini. Soalnya konon ceritanya tidak tembus peluru atau tidak bisa dibunuh, jadi dikubur hidup-hidup, begitu ceritanya teman-teman. Tidak ada tempat mistis, tempat-tempat goib yang aneh-aneh ya teman-teman. Ini benteng yang digunakan untuk mempertahankan sesuatu dahulu. Jangan dijadikan tempat-tempat seperti ini tempat yang angker atau mistis ya teman-teman. Ini catatan yang perlu kita garis bawahi ya, harus diperhatikan benar-benar. Di dalam benteng ini ada beberapa ruangan teman-teman. Jadi tempat barak prajurit, tempat komandan, jenderalnya, kemudian tempat tahanan ya, penjara, tempat masak, dan lain-lain ya, komplit. Cuman kali ini kita belum berkesempatan untuk bisa masuk karena ini belum diresmikan setelah renovasi. Mungkin lain waktu ya teman-teman bisa masuk kembali dan mengabadikan di dalamnya ya, suasana di dalamnya. Nah, sampai di sini teman-teman. Apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Dan ya kapan-kapan kalau ada waktu ke Ngawi, itu keluar tol ya, kalau lewat tol keluar Ngawi masuk ke sini mampir, deket kok ini. Suatu wisata sejarah yang mengagumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.